Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kampung BMT Oprek. Oke mas bro, di kesempatan kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana memasang atau menjadikan pompa air ini menjadi mesin cam noken ya mas bro. Ini adalah bekas pompa air yang tentunya masih menyala ya mas bro. Yang penting dinamonya ini masih berputar. Akan kita pasang sebuah mata cam seperti ini mas bro, gerinda ya. Ini bisa beli di online shop ataupun di tempat spare part gerinda ya mas bro. Ini biasanya ada. Dan tentunya kita juga akan memberitahu cara memasang amplasnya ya mas bro, seperti ini. Jika habis kita akan potong amplas yang sudah kita beli di toko bangunan ataupun di toko-toko terdekat yang menjual amplas. Kita akan gunting dan kita tempel seperti ini mas bro. Kita paskan besarnya, kemudian kita rekatkan memakai lem Korea seperti ini. Kita lem bagian pinggir-pinggirnya agar amplasnya tidak lepas saat kita mengecam nokennya atau kita menggarap noken asnya ya mas bro. Dan tentunya kita juga akan memberikan tutorial cara memapas noken asnya nanti. Oke mas bro, tetapi alat pompa air yang kita gunakan untuk memapas noken as ini, jika kita gunakan untuk memapas noken as seperti Satria Fu ataupun Sonic, ini asnya kurang panjang ya mas bro. Seperti ini akan mentok di bagian pompa airnya ataupun di besinya. Dan untuk mengakalinya kita akan menyambung bagian asnya ini ya mas bro dengan baut. Maaf ya mas bro, kameranya biar lebih dekat. Nah seperti ini mas bro, kita sambung dengan menggunakan baut seperti ini untuk kita jadikan tambahan di asnya ya mas bro. Seperti ini cara menyambungnya. Dan kita tempatkan mata cam ini di bagian as sambungannya ataupun baut yang kita tambahkan tadi ya mas bro, agar motornya itu tidak oleng. Kita perlu mencari agar pas ya mas bro dan tidak asal pasang. Seperti ini mas bro, kita kasih ring dan kita masukkan bautnya dan kita kasih ring lagi di belakangnya ya mas bro. Nah seperti ini kita kasih ring dan kemudian kita sambung di bagian asnya seperti tadi. Ataupun kita juga bisa memasang seperti ini mas bro. Kita pasang dulu bautnya ini di bagian sini. Kita pasang setengah saja ya mas bro untuk mur pengait atau penyambung antara baut dengan as di pompa airnya tadi. Nah seperti ini mas bro. Kita hanya memasangnya setengah seperti ini. Ulirnya ini masih sisa ya mas bro,
sisa setengah untuk bagian kita menyambung di as pompa airnya. Kita bisa kencangkan dulu di bagian sini juga tidak apa-apa, ataupun dikencangkan nanti juga tidak masalah. Kita kaitkan ke asnya seperti ini mas bro. Maaf, saya carikan posisi agar saya mengencangkan bautnya ini lebih enak. Nah, setelah terkait seperti ini mas bro, kita kencangkan di baut yang luar. Kita kencangkan seperti ini dan carikan posisi mas bro agar mata dari cam ini ataupun mata gerinda untuk cam ini tidak oleng mutarnya ya mas bro, biar mutarnya itu enak. Kalau masih oleng, putar lagi dan pindah. Nah seperti ini. Jika masih oleng, kita kendorkan sedikit dan kita kencangkan lagi. Cari posisi yang lurus. Kurang lebih seperti ini mas bro ya. Tinggal kita kencangkan dan alat untuk cam noken as ini sudah jadi. Cari posisi agar tidak ngegol ya mas bro, dan tentunya kencangkan. Kemudian kita akan memberikan tutorial kepada mas bro semua untuk mengecam ataupun menggarap noken as dari Satria FU. Kita akan memberikan tutorial juga untuk melepas dekompresi dari noken X Satria FU. Seperti ini mas bro nokennya. Ini adalah noken X dari Satria FU yang kita nantinya akan cam ataupun kita garap. Untuk spek standar porting ya mas bro, ataupun motor ini masih dipakai untuk harian, bukan khusus untuk balap ya mas bro. Ini masih standar porting. Oke mas bro, untuk langkah awal kita akan melepas di bagian dekompresi dari noken X Satria FU ini. Mungkin dari mas bro ada yang bertanya, apakah fungsi dari dekompresi ini? Dekompresi sebenarnya untuk motor standar berfungsi untuk membocorkan kompresi agar saat diselah ataupun diengkol motornya itu tidak terlalu berat ya mas bro, karena ini sistemnya membocorkan kompresi. Tetapi kali ini kita akan memberikan tutorial cara melepasnya. Untuk motor standar porting ataupun mau di cam noken pasti dilepas karena putarannya lebih enteng. Sebenarnya cara melepasnya cukup mudah mas bro. Di bagian sini ataupun di bagian dekompresi ini ada lidiannya yang kita sebut sebagai lidian pengait di dalamnya. Seperti ini mas bro. Untuk langkah pertama kita akan melepas pinnya ya mas bro. Untuk kalian yang tidak punya tang untuk melepaskan sepi ataupun kuncian dari noken as ini, bisa memakai cara seperti saya ini. Bisa memakai alat apapun, yang penting runcing dan bisa masuk di bagian lubang sepinya ini mas bro. Kita congkel seperti ini, kita naikkan ke atas dan kita tahan dengan ibu jari, kemudian kita congkel sedikit dan kita juga congkel di bagian sisi lainnya seperti ini mas bro. Kita naikkan dari tempatnya. Agak susah ya mas bro untuk melepasnya ini kalau tidak memiliki tang. Ini adalah satu solusi. Nah seperti ini bisa terlepas ya mas bro.
Setelah sepi atau penguncinya terlepas, dekompresi dari Noken Satria FU ini mas bro tidak semata-mata bisa dilepas, karena seperti yang saya bilang tadi, ini ada lidiannya atau penguncinya di dalam seperti ini mas bro. Walaupun kita tarik tidak bisa terlepas ya mas bro, dan kuat. Ini ada penguncinya seperti ini mas bro. Nah, kita lihat di dalamnya ini ada lidian yang kita sebut sebagai lidian atau pengait untuk menguncinya. Kita bisa memakai alat seperti ini, yang penting runcing seperti tadi mas bro. Kita masukkan ke dalam dan kita tekan ke dalam ya mas bro. Kita tekan ke bawah ataupun ke dalam agar lidiannya ini tidak mengunci lagi. Nah seperti ini mas bro. Dekompresi dari Noken Satria FU ini sudah terlepas, dan kita lepas lidiannya yang tertinggal di bagian noken asnya. Seperti ini, kita bisa melepasnya memakai tang ataupun penjepit apapun yang bisa menariknya dari noken as tersebut. Nah seperti ini mas bro, lidiannya sudah terlepas. Oke mas bro, ini adalah noken as dari Satria FU. Ini adalah noken as yang dimintakan pemiliknya untuk digarap untuk spek standar porting, ataupun speknya ini tergolong masih bisa untuk harian ya mas bro, bukan spek yang spesialis untuk balap. Ini kita cam untuk menaikkan akselerasi, dan kita juga bisa untuk menambah powernya ya mas bro, untuk speednya juga bisa, akselerasinya juga bisa. Kita akan memberitahu cara mengecamnya ataupun batasan-batasan mana saja yang bisa kita cam ataupun yang tidak boleh di cam, agar mas bro semua bisa mempraktekannya sendiri di rumah. Nah mas bro, ini bisa kita amati untuk bagian noken asnya ini sudah tidak halus ya mas bro, ataupun tidak rata. Ini menandakan sebelumnya noken as ini sudah kekurangan oli saat terpasang di motornya. Penyebabnya bisa pompa olinya macet, ataupun pompa olinya sudah tidak berfungsi dengan baik, ataupun juga saringan dari olinya itu sudah kotor sehingga oli tidak sempurna untuk melumasi noken as ini ya mas bro. Ataupun juga bisa disebabkan telat dalam pergantian olinya ya mas bro. Maka dari itu untuk motor Satria FU ini kompresi sangat tinggi, dan disarankan mas bro rutin dalam penggantian olinya, jangan sampai telat ataupun kehabisan oli, karena bisa berakibat fatal untuk komponen ataupun spare part dari Satria FU tersebut ya mas bro. Oke mas bro, untuk langkah awal kita akan mengukur dulu tinggi dari bumbungan noken as Satria FU ini standarnya, dan kita bandingkan saat kita sudah memapasnya nanti ya mas bro. Kita akan papas noken as ini untuk spek standar porting. Kita akan memberitahu ukurannya serta batasan pemapasannya. Kita akan papas di bagian kanan kiri pinggang noken as ini setengah mili ya mas bro, dan di bagian belakangnya ini setengah mili juga ya mas bro. Dan hindari untuk pemapasan di bagian puncak ataupun tonjolan noken as, jangan sampai terpapas mas bro, karena tenaga motor nanti malah jadi drop. Oke mas bro, kita akan ukur dulu bagian pinggangnya.
ini berapa mili untuk noken as Satria FU standar ini. Kita akan perlihatkan secara detail dari awal pemapasan, pengukuran hingga nanti jadi ya Mas Bro. Nah seperti ini Mas Bro bisa lihat, ini 27 ya Mas Bro, 27,5 ya, 27,5 untuk bagian pinggang noken as Satria FU. 27,5 akan kita kurangi di bagian kanan kiri, nanti kita papas setengah mili, dan di bagian kirinya ini juga setengah mili, maka totalnya itu menjadi 1 mili ya Mas Bro. Maaf penghitungannya agak lemot Mas Bro, ini otaknya lama gak makan bangku sekolah. Oke Mas Bro, dari tinggi pinggang awal 27,5 mili, kita akan kurangi 1 mili menjadi 26,5 mili, karena kita potong ataupun kita papas di bagian kanannya ini setengah mili dan bagian kiri juga setengah mili. Kita papas untuk mendapatkan akselerasi, dan siapkan juga alat untuk membatasi ataupun mengukurnya ya Mas Bro, agar tidak terpapas untuk membatasi pemapasannya. Langkah pertama kita cari titik tengah dulu Mas Bro, titik tengah dari belakang pinggang noken as ini. Nah kita garis, ini titik tengahnya ya Mas Bro. Ini saya menggarisnya memakai spidol karena saya tidak ada tip X ya Mas Bro, dan saya sarankan untuk Mas Bro untuk melakukan pemapasan ini, membatasinya ini dengan menggunakan tip X agar tidak mudah hilang ya Mas Bro. Karena kalau spidol seperti ini, jika dihapus dengan tangan saja sudah bisa seperti ini. Ini seperti ini Mas Bro, kita cari titik tengahnya. Nah seperti ini, kita bagian belakang ini juga nanti papas setengah mili ya Mas Bro. Kemudian kita lihat 26,5 mili tadi kita pasang ataupun kita ukurkan dari garis yang kita buat di tengah tadi ya Mas Bro, di titik tengah bagian belakang bumbungan noken as. Nah seperti ini Mas Bro, ini kita gunakan untuk menentukan batasan atau batas ukur ataupun batas pemapasan yang akan kita lakukan nanti. Pengukuran pemapasan seperti ini Mas Bro tidak akan merubah top dari noken as tersebut, jadi topnya tetap sama. Setelah kita ukur, kita garis ya Mas Bro, kita garis perjelas seperti ini, kita garis. Kalau ada menggunakan tip X ya Mas Bro untuk menggarisnya. Kemudian kita ukur lagi di bagian sisi sebelah kirinya atau sisi satunya ya Mas Bro. Pengukurannya sama Mas Bro, dari garis tengah tadi yang kita buat. Kemudian kita kasih garis seperti ini, kemudian kita ukur kembali. Nah seperti ini Mas Bro, ini kurang agak ke bawah. Nah seperti ini Mas Bro, ini untuk menentukan batasan pemapasan nanti. Sebenarnya ada cara lain Mas Bro untuk melakukan pengukuran ini, dan cara lain itu juga sah-sah saja, tetapi masih menurut saya cara ini yang paling mudah dan tidak merubah top. Jadi top sentrik dari noken as Satria FU tetap sama seperti standarnya. Jadi seperti ini Mas Bro, saya jelaskan. Untuk batas pemapasan dari noken as Satria FU ini ataupun noken as yang lain juga sama Mas Bro. Semakin ke atas garis batas yang kita buat ini, durasi noken as semakin kecil,
dan juga sebaliknya, semakin ke bawah durasi noken as tersebut semakin besar. Dan tentunya kita juga tidak semena-mena membuat garisnya ya Mas Bro, karena jika garisnya tidak sejajar, maka top dari noken as Satria FU ataupun noken as dari motor Mas Bro, motor lain juga sama Mas Bro, maka top sentriknya atau top noken asnya juga sudah berubah ya Mas Bro. Oke Mas Bro, langsung saja kita papas noken asnya ini. Seperti ini ya Mas Bro. Untuk cara pemapasannya, kita papas dengan cara memutar-mutarnya, jangan didiamkan ya Mas Bro. Untuk pemapasannya ini kita papas dengan memutar-mutar, dan juga kita harus sering mengeceknya Mas Bro. Kita harus sering mengecek pengukurannya, ataupun kita juga harus mengecek di bagian batas yang sudah kita buat tadi. Jangan sampai melewati bagian yang kita buat tadi ataupun sudah kita tandai dengan spidol tadi ya Mas Bro. Kita papas seperti ini. Nah, hingga kita mendapatkan ukuran yang kita mau Mas Bro. Seperti tadi ukuran yang akan kita buat untuk noken as standar porting ini Mas Bro, ini di bagian kanan kirinya setengah mili, dan di bagian belakang bumbungan noken asnya kita papas setengah mili juga. Ini kita papas untuk menaikkan akselerasi dan power dari noken asnya ini. Untuk Mas Bro yang belajar memapas noken as, saya sarankan membeli noken as yang KW dulu ya Mas Bro, ataupun banyak yang mengecer noken as juga. Mas Bro beli saja untuk bagian noken as ini di daerah saya. Kalau pengeceran itu satu noken as biasanya dihargai 100.000 ya Mas Bro, dan kita jika membutuhkan dua ya kita harus mengeluarkan budget sekitar 200.000. Ini saran saya ya Mas Bro, tetapi jika Mas Bro sudah niat ataupun ingin memapas noken as motor ori juga tidak masalah, karena pemapasan setengah mili ini aman ya Mas Bro. Sudah banyak saya lakukan di motor standar porting ataupun motor standar juga kuat ya Mas Bro, dan tentunya akselerasinya semakin mantap dan powernya juga dapat ya Mas Bro. Ini hanya untuk motor standar harian ataupun standar porting harian. Untuk noken kelas balap Mas Bro, pemapasannya ini tentunya lebih ekstrim. Lipnya sekitar lip 9 ke atas, pokoknya lipnya sudah tinggi. Kita papas seperti ini Mas Bro, simak terus pemapasannya hingga mendapatkan ukuran yang kita inginkan. Terus cek ya Mas Bro, jangan lupa kita harus sesering mungkin mengeceknya untuk mendapatkan ukuran yang kita inginkan. Oke Mas Bro, bisa Mas Bro semua perhatikan atau lihat untuk tinggi bumbungan noken as standar ini yang sebelahnya ya Mas Bro, yang belum saya papas. Ini di ukuran kisaran 34,5 ya Mas Bro, 34,5. Kita kurangi setengah mili ya Mas Bro untuk bagian bumbungan belakangnya. Belakang nanti kita papas setengah mili menjadi ukuran 34 ya Mas Bro. Ini ukuran 34 lebih dikit ya Mas Bro, tidak sampai 34,5. Maka kita nanti akan papas menjadi ukuran 33 ataupun 34,5 seperti ini, itu Mas Bro ukuran yang kita
inginkan nanti untuk bagian belakang bumbungannya. Dan di bagian samping bumbungannya nanti kita akan menginginkan ukuran 26,5 ya Mas Bro. Tadi kalau tidak lupa ukuran standarnya 27,5, dan kita papas kanan kiri setengah mili menjadi 26 mili setengah. Pemapasannya harus sehalus mungkin ya Mas Bro, jangan kasar, karena jika pemapasannya ini kasar ataupun tidak rata, maka suara motor dari Mas Bro akan menggelitik dan tidak bisa halus. Maka pemapasannya usahakan sehalus mungkin. Bisa juga Mas Bro gunakan amplas yang halus untuk finishing ataupun untuk bagian akhir dari pemapasan. Jika ukuran sudah mendekati yang diinginkan, Mas Bro ganti mata dari alat papas ini, ganti dengan amplas yang agak halus biar hasil dari pemapasan noken as nanti menjadi halus ya Mas Bro. Seperti ini Mas Bro proses pemapasan dari noken as. Tidak akan saya skip ya Mas Bro, karena ini saya tujukan sedetail mungkin agar Mas Bro yang ingin memapas noken as sendiri tidak takut gagal dalam memapasnya. Untuk ukurannya seperti tadi belum banyak yang memberikan tutorialnya, karena pengukuran batasan itu berbeda-beda ya Mas Bro, setiap mekanik tidak sama. Tetapi ukuran yang saya berikan tadi ini ukuran yang menurut saya sangat mudah dan tidak perlu lagi mencari top sentriknya. Tinggal kita pasang sesuai top noken as standarnya dan kita menyeting sim-simannya. Motor ini sudah kembali jalan dan tentunya akselerasinya semakin baik ya Mas Bro. Oke Mas Bro, ketika amplasnya sudah halus Mas Bro ataupun sudah habis, langsung saja kita ganti Mas Bro. Kita congkel ataupun kita hilangkan dari amplas yang lama ini Mas Bro. Kita buang, ini agak sulit Mas Bro, mungkin akan saya skip ya Mas Bro, karena harus menghilangkan amplas ini dulu hingga benar halus, dan kita akan memasang amplas barunya nanti. Oke Mas Bro, simak terus videonya. Oke Mas Bro, jika sisa-sisa amplas tadi sudah habis, saatnya kita menggantinya. Seperti ini Mas Bro cara menggantinya. Nah, kita potong bagian amplasnya ini, kita kira-kira saja Mas Bro, ukurannya ini sebesar dari mata cam dari noken as ini Mas Bro ya. Kemudian kita potong. Nah, kemudian kita lilitkan, kita lingkarkan di bagian mata camnya ini seperti ini Mas Bro. Kita lilitkan, kita lingkarkan. Jika ukurannya kurang seperti ini Mas Bro, ini tinggal kita tarik ya Mas Bro, biar ukurannya ini presisi ataupun juga amplasnya nanti tidak mudah lepas. Ini kita tarik seperti ini. Nah, kemudian kita tetesi dengan lem Korea di bagian sambungannya dulu Mas Bro. Nah, seperti ini kita tetesi dengan lem Korea. Nah,
Jika sudah, kita juga kasih lem di bagian pinggir-pinggirnya ya mas bro. Ini dengan kita putar seperti ini dan kita kasih lem. Di bagian kirinya juga kita kasih lem ya mas bro, seperti ini. Nah sudah selesai mas bro, seperti ini cara mengganti amplasnya. Ini maaf saya memotong amplasnya kurang rapi ya mas bro, karena saya juga mengejar waktu, tetapi tidak apa-apa, tinggal kita pasang kembali dan kita lanjutkan pemapasannya. Oke mas bro, untuk tanda yang kita buat tadi, jika sudah buram kita bisa menandainya lagi, karena saya menandainya hanya dengan spidol ya mas bro. Dan saya sarankan untuk mas bro menandainya menggunakan tip X agar tidak mudah hilang. Lanjut kita akan memapas Nokon As Satria FU ini ya mas bro. Untuk pemapasannya ini memerlukan kesabaran ya mas bro, makanya video ini durasinya agak panjang karena saya memberikan tutorial ini sangat detail, dan agar mas bro mengetahui proses pemapasannya, tidak semata-mata di skip langsung jadi. Oh, proses pemapasannya ini sangat mudah. Ini saya memberikan tutorialnya tidak saya skip agar mas bro bisa memahami proses-proses yang kita lakukan dalam pemapasan Nokon As. Dan pemapasannya ini cukup lama ya mas bro, tidak semata-mata setengah jam ataupun 1 jam jadi. Kita harus mengukurnya berkali-kali agar kita mendapatkan ukuran yang kita inginkan. Seperti ini mas bro, kita cam dan kita akan ukur kembali. Nah seperti ini mas bro, yang kita cam tadi jangan sampai kelewat batas dari ukuran yang kita buat ataupun batas yang kita buat tadi. Nah batasnya itu tadi ini ya mas bro, ini bekas spidol dan ini juga bekas spidol, maka jangan sampai melewati batas. Dibagi celana mereka pun sendiri, apalagi bila tanda tua mendekati. Aku bagai bujangan yang tak punya istri. Nah, memang suka dihubungi, semuanya apa-apa ku lakukan sendiri. Lama-lama membuat juga kalau begini. Dasar dulu, salam dulu.
Oke mas bro, akan kita ukur pemapasan yang kita lakukan dalam kisaran waktu 10 menit. Ini mendapatkan ukuran segini mas bro. Biar mas bro tahu dalam kisaran waktu segitu mendapatkan ukuran segini mas bro. Coba perhatikan ukurannya. Maaf kurang jelas mas bro, saya akan fokuskan. Nah, di kisaran tinggi bumbungan ini 27,5 ataupun 27 lebih dikit, dan tinggi dari bumbungannya ini di 34. Maka di kisaran waktu 10 menit ini mas bro mendapatkan hasil yang sangat sedikit ya mas bro. Dan kita tandai ulang tadi yang batas pemapasannya seperti ini mas bro. Nah, maka dari itu mas bro mengerti proses dari pemapasan noken as. Ini lama ya mas bro, tidak semata-mata tinggal gerinda jadi. Ini membutuhkan waktu yang lumayan lama dan membutuhkan ketelitian dari mekanik pemapas noken as tersebut. Seperti itulah mas bro, proses yang cukup panjang, insya Allah akan menghasilkan hasil yang maksimal. Dan itu semua juga demi kepuasan pelanggan. Maka dari itu mas bro yang menggarap motornya untuk racing, balap ataupun road race bisa menghargai jerih payah dari mekanik mas bro. Karena selain dari lelah secara fisik, tapi juga membutuhkan ketelitian dan juga pemikiran ya mas bro. Oke mas bro, jika hasil pemapasan menghitam seperti ini menandakan amplasnya ini waktunya ganti ya mas bro. Karena amplasnya ini sudah agak habis, akan kita cek mas bro, kita lihat agar mas bro mengerti jika ingin memapas noken as sendiri. Karena agak menghitam ya mas bro, kita cek. Nah seperti itu mas bro, ini ada yang mengelupas dan sudah habis, maka hasil pemapasannya akan menghitam mas bro dan harus mengganti amplas yang baru. Oke mas bro, untuk pergantian amplasnya akan saya skip karena seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, amplasnya sudah saya ganti mas bro, dan saatnya kita lanjut proses pengekemannya. Jangan lupa mas bro tandai ulang ya mas bro jika agak hilang. Karena saya menandainya dengan spidol, maka ini cepat hilang. Maka sarankan mas bro untuk memakai tip X. Oke mas bro, kita akan mengukur ulang hasil dari pengekeman yang kita lakukan. Tinggi dari pinggang noken as ini dari semula 27,5, ini kita sudah mendapatkan ukuran 27, maka tinggal kurang setengah mili. Nah bisa mas bro lihat yang satunya belum kita papas, ini ukurannya 20, hampir 28 ya mas bro, 27,5 ya tadi untuk kita pengecekan awalnya. Dan tinggi dari bumbungannya di kisaran 34. Nah seperti ini mas bro, langsung saja kita papas. Untuk tinggi bagian bumbungannya masih kurang sekitar setengah mili, dan bagian pinggangnya juga setengah mili ya mas bro. Mas bro harus memutar-mutarnya seperti ini ya mas bro dalam pemapasannya, agar pemapasannya itu merata, tidak terpapas di bagian kiri saja ataupun terpapas di bagian kanan saja ya mas bro. Harus dilakukan dengan cara diputar-putar merata seperti ini. Oke mas bro, simak terus videonya mas bro, ini tidak akan saya skip
agar Mas Bro semua dapat memahami proses yang dilakukan mekanik motor Mas Bro dalam ngecam ataupun menggarap noken as motor Mas Bro. Agar mengerti proses yang dilakukan ini tidak segampang yang kita bacotkan ataupun tinggal kita nyinyir, mas lama sekali kita menggarap noken, sudah dari 1 minggu belum jadi. Nah, dari itu Mas Bro bisa memahami prosesnya, karena mengecam motor itu tidak gampang dan tidak juga membutuhkan waktu yang singkat. Maka pengekeman ini harus dilakukan seteliti mungkin, dan belum juga jika orderan dari pemapasan noken as di bengkel Mas Bro menggarapkan motor itu banyak, maka juga membutuhkan antrian dan juga harus digarap ataupun dikerjakan semaksimal mungkin. Karena bagi kita seorang mekanik adalah kepuasan pelanggan itu menjadi motivasi atau penyemangat kita dalam bekerja. Oke Mas Bro, simak terus videonya, jangan di skip, tonton hingga akhir hingga kita mendapatkan ukuran yang kita inginkan.
Mas Bro, dari hasil pemapasan yang kita lakukan ini sedikit lagi sudah selesai ya Mas Bro, di bagian noken as yang tonjolan satunya. Tinggal kita finishing, kita akan menggunakan amplas yang lebih halus, agak halus ya Mas Bro, untuk mendapatkan hasil yang lebih halus agar suara motor halus dan tidak menggelitik. Oke Mas Bro, simak terus videonya, jangan di skip karena ini tinggal proses finishingnya. Dan tentunya ini masih di tonjolan yang satunya ya Mas Bro, belum di satunya lagi, masih dari setengah pengerjaannya karena tonjolan yang satunya ini belum kita papas. Kita masih memapas di bagian yang satunya. Pemapasan noken as Satria FU ini agak lama ya Mas Bro, karena Satria FU memiliki dua noken as yang biasa disebut dengan sistem DOHC. Oke Mas Bro, simak terus proses finishingnya. Untuk proses finishing seperti ini Mas Bro, saya sarankan menggunakan amplas yang lebih halus agar noken as ini memiliki permukaan yang halus ya Mas Bro. Dan bisa juga Mas Bro memolesnya setelah selesai pemapasan agar benar-benar halus dan suara motor Mas Bro benar-benar halus sempurna. Oke Mas Bro, seperti ini proses finishingnya, dan sebentar lagi ukuran yang kita inginkan akan tercapai ataupun terpenuhi. Satu tonjolan noken as saja membutuhkan waktu yang lumayan ya Mas Bro, dan membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi. Inilah proses pemapasan dari noken as Mas Bro. Dan jika memapas noken Satria FU itu harus memapas 4 tonjolan, maka Mas Bro bisa membayangkan sendiri seperti apa prosesnya. Ini baru 1 tonjolan ya Mas Bro yang kita papas, dan Mas Bro harus bisa menghargai prosesnya. Jangan semena-mena menghakimi mekanik Mas Bro. Jika menggarap motor Mas Bro dalam bore up ataupun membuat motor balap itu agak lama, maka Mas Bro harus bersabar. Oke Mas Bro, akan kita ukur setelah kita melakukan finishing. Mas Bro bisa lihat ini Mas Bro ukuran tinggi dari bumbungannya yang semula 34,5 ataupun 34 lebih, sekarang menjadi, maaf kurang jelas Mas Bro, sebentar. Ini Mas Bro menjadi 33,5 ya Mas Bro, maka ukuran yang kita inginkan sudah terpenuhi. Ukuran tinggi dari bumbungan ini 33,5. Ukur kembali dan pastikan ukuran yang kita inginkan sudah benar-benar terpenuhi ataupun tercapai ya Mas Bro. Dan kita juga akan mengukur di bagian tinggi pinggangnya. Dari semula ukuran 27,5, kita ukur kembali setelah finishing 26,5 ya Mas Bro. Ini menandakan sudah selesai proses pemapasan noken as, dan tinggal kita memapas di bagian tonjolan noken as yang satunya. Dan pastikan hingga benar-benar halus seperti ini ya Mas Bro, agar suara motor dari Mas Bro ini halus, tidak menggelitik. Dan kita akan lanjut memapas di bagian yang satunya, dan prosesnya sama seperti memapas tonjolan yang ini tadi ya Mas Bro. Cara mengukurnya pun juga sama,
Dan di bagian noken as yang X juga sama ya mas bro, pengukurannya sama agar top noken as dari motor mas bro ini tidak berubah. Seperti itu tadi triknya. Dan cara pengukuran seperti ini mas bro tidak hanya berlaku di noken as Satria FU, tetapi juga berlaku di semua noken as motor. Dengan pengukuran ataupun cara pengukuran seperti ini tidak akan merubah top dari noken as. Jika mas bro ingin memapas noken as dengan tidak memiliki dial dan ingin PNP, maka cara ini adalah salah satu solusinya ya mas bro. Kita tidak perlu menggunakan dial untuk mengukur topnya ulang, ataupun kita tidak perlu mencari top ulang dari noken as ini. Tinggal kita PNP, kita topkan sesuai top awal ataupun top bawaan pabrik, maka motor ini sudah kembali hidup dan jalan. Dan yang terpenting akselerasi maupun power dari motor mas bro ini meningkat, tidak loyo lagi. Tetapi dengan catatan mas bro, part-part lainnya juga mendukung, tidak hanya memapas noken as, motor mas bro menjadi kencang dan bisa melawan motor apapun. Tidak seperti itu ya mas bro, part-part lainnya juga harus mendukung. Dan juga kampas kopling ataupun piston ataupun per kopling, pokoknya part-part yang lainnya juga harus mendukung. Ini adalah salah satu komponen vital terpenting ya mas bro, noken as ini, tetapi juga komponen lainnya harus mendukung. Oke mas bro, ini akan saya jelaskan mengenai pengukuran garis yang kita buat tadi ya mas bro. Mungkin mas bro belum sebagian dari mas bro belum mengerti garis yang kita buat tadi itu bertujuannya selain membatasi pemapasan juga bertujuan lain ya mas bro. Untuk pemapasannya seperti ini mas bro, kedua tonjolan noken as ini kita ukur seperti tadi ya mas bro, dan garisnya ini harus sejajar agar topnya tidak berubah. Seperti ini mas bro, jika garis yang kita buat tadi agak ke bawah maka durasinya semakin besar, dan jika agak ke atas durasinya semakin kecil. Begitu juga di tonjolan yang lainnya mas bro, ini sama, semakin ke bawah durasi semakin besar dan semakin ke atas durasi semakin kecil. Sah-sah saja ya mas bro membuat misalnya mas bro ingin memapas yang bagian enclose nya ini agak ke bawah dan in opennya agak ke atas, sah-sah saja, tidak masalah dalam memapas noken asnya ini. Tetapi dengan catatan mas bro harus mencari top ulang dari noken as. Topnya ini harus dirubah ya mas bro, tidak seperti top pabrik ataupun tidak PNP motor, harus mencari topnya ulang. Saya memberikan tutorial yang PNP yang tadi mas bro, itu agar mas bro tidak kesulitan dalam mencari topnya. Dan jika top seperti ini mas bro, jika in open agak ke atas dan in close ini agak ke bawah, maka harus mencari topnya. Jika tidak dicari topnya, bisa jadi klep motor mas bro bisa berbenturan dengan piston dan bisa menyebabkan klepnya nanti akan bengkok ataupun pistonnya yang retak. Untuk spek motor yang sudah bore up, di spek motor standar mas bro kebanyakan masih
Yang kalah kebanyakan masih klepnya ya mas bro, klepnya akan bengkok. Tetapi di motor yang sudah bore up itu menyebabkan pistonnya bisa pecah. Oke mas bro, pembahasan tentang noken as untuk memapas ataupun membuat noken as balap ataupun noken as standar harian ataupun standar porting harian seperti itu tadi. Semoga mas bro semua bisa mengerti tentang apa yang saya jelaskan, dan semoga mas bro semua yang ingin mencoba ataupun ingin berekspresi sendiri tentang noken as ini bisa menjadi inspirasi bagi mas bro semua. Dengan cara pemapasan seperti ini mas bro tinggal mengetopkan seperti top bawaan pabrik, tidak lagi mengubah topnya, dan tinggal setel sim-simannya. Karena sim-siman dari Satria View ini jika sudah dipapas seperti ini akan berubah ya mas bro, akan membutuhkan sim yang agak tebal, lebih tebal ya mas bro, karena lip dari noken as ini sudah tidak sama, ini menjadi lebih tinggi. Dan tentunya jika mas bro low budget tidak ingin mengganti perklep, menggunakan perklep standar masih mampu mas bro, dan ini sudah saya buktikan di banyak motor Satria FU, dan akselerasinya bisa dibilang lumayan mas bro, bisa gas jengat ya mas bro, tetapi juga dengan catatan komponen lain mendukung seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Semoga mas bro semua dapat mengerti dan bisa menjadi wawasan tentang noken as, dan apabila mas bro belum mengerti ada yang perlu ditanyakan bisa langsung berkomentar di kolom komentar. Oke mas bro, cukup sekian tutorial dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku ireng.